curhat. Kenapa? Gue kan punya FWB-an nih, alias temen tapi mesra gitu nih. Temen tapi ya kita tahu lah bukan temen mesra. tapi, pokoknya M-nya tetap menggoyang nggak tuh? Tapi iya J, serius. Gue tuh kayak lagi galau gitu, kayak should I continue this thing or not gitu loh. Karena kan ada ya FWB kan ya kita tahu ya emang nyaman, terus udah gitu lebih yang kayak intimate teman sendiri, kayak udah tahu luar dalamnya kayak without any judgment bla bla. Literally luar dalam. Iya literally luar dalam ya nggak sih? Terus gue kayak lagi nggak tahu kayak mesti mendingan lanjutin atau enggak gitu. Kayak lo juga pasti punya pengalaman kan? FWB gitu. Actually I have a lot. Sih. Nah yang pengen gue tanya tuh kayak ada yang bikin betah lo FWB apa sih? Jadi kayak gue karena gue sendiri kayak bingung kayak ini gue sebenarnya di posisinya kayak betah apa baper apa gimana, gue nggak tahu. Tapi kayak gue pengen tahu kalau lo sendiri kayak kalau betah tuh kenapa ya gitu loh. Kenapa betah FWB-an sama orang? Sebenarnya kalau menurut gue sih FWB tuh dilihat dari konteksnya dulu kan. Emang namanya FWB berarti temen. FWB cocok banget untuk orang-orang yang mungkin belum ready untuk komitmen, atau mungkin anaknya emang gak bisa komitmen, atau mungkin dia I mean like there's a lot of stories kan, dari mungkin belum bisa move on lah, atau mungkin this and that and whatever. Jadi menurut gue FWB itu salah satu opsi sih untuk orang-orang yang kayak gitu. Nah, mohon maaf sebenarnya gue lupa tadi pertanyaan lu apa sih, Be? Hal yang bikin betah FWB itu apa? Hal yang bikin betah karena aduh, rada jahat sebenarnya ngomong kayak gini ya. Enggak, iya. Tapi kayak udah sih, namanya kita berdua doang enggak sih? Sebenarnya yang bikin betah FWB karena gue nggak harus berkontribusi, gue nggak harus repot-repot gitu ya untuk membangun relationship. Untuk nyenengin pasangan itu. Maksudnya si FWB-an itu. No, not FWB-an. I mean like kan kalau ke pasangan, kalau emang tujuan lo emang buat pacaran, pasti pendekatannya bakalan beda daripada lo pendekatan FWB. Effortnya pasti bakal beda. Dan kadang-kadang tuh kayak udah mager aja nggak sih? Kalau misalnya harus kenal lagi dari awal, ulang lagi segala macam, namanya siapa, umurnya berapa, kerja di mana, tralala, terilili. Nah, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu kan berarti harus diulang lagi. And sometimes kayak itu tuh bikin kita exhausting. It is exhausting for me at least. That's why gue nyaman untuk FWB, karena menurut gue lo nggak perlu tahu sampai like little details about me and also about about all of those stuff lah ya. So I don't need to repeat again and again and again and again. Kalau misalnya emang pendekatannya nyari pasangan daripada nyari FWB, sebenarnya sih kayak gitu. Kenapa gue lebih nyaman untuk sekarang FWB? Walaupun sekarang gue juga sebenarnya udah mulai berpikir kayak ada bosen sih. But it's another story for another day I think. Jadi I think that's. What about you? Kenapa lo nyaman gitu? Sebenarnya kalau nyaman sih udah pasti karena servis enak dong. Ya nggak sih, kayak kita nggak mungkin lah yang kita cari kalau bisa di FWB itu apa sih? Ya nggak sih? Apalagi kalau bukan bad treatment, bad service, ya nggak sih? Soalnya kayak mungkin karena gue sebagai cewek ya, maksudnya kayak yang terlibat itu nggak cuma semata-mata fisikal gitu loh. Jadi kadang kan kita juga perasaan dan lain-lain, which sometimes actually very tricky and kan kayak gitu nggak? Jadi kayak, tapi kalau soal betah FWB ya karena ya kayak I don't have to have a commitment with certain people, tapi tuh yang kayak okay, anytime I need benda asing untuk masuk gitu, kayak ada gitu. Ya nggak sih? Daripada kering nggak tuh? Kayak gitu loh maksud gue. Kayak menurut gue kayak itu sih sebenarnya yang bikin gitu. Gue ngerti banget sih. Dan kalau di FWB-an ini ya, dunia gue dan di FWB-an kehidupan gue gitu, I have rules actually. I have rules karena gue nggak pernah sih, sampai sekarang gue nggak pernah yang kalau emang awalnya dan niatan awalnya adalah FWB terus berubah gitu jadi pasangan, jadi pacar gitu. FWB gue nggak pernah. Itu
ada rulesnya juga? Well, it depends on people gitu kan ya. Karena kan yang namanya I don't know, orang pasti punya rulesnya masing-masing. Karena orang punya they have their own standard, they have their own things that they're looking for in life gitu. Tapi but for me, yang namanya FWB ya dari awal rules number one, jangan baper. Jadi emang selain si rules yang jangan baper ini, which actually everywhere ya, sampai ada movie-nya nggak sih? Gitu. Jadi kayak sebenarnya rules apa aja sih yang kayak lo apply ke partner FWB-an lo gitu? Kayak normally ya, maksudnya basic rules-nya si FWB ini apa? Kan gue juga apa gue yang salah nge-apply rules di FWB sampai akhirnya gue kayak galau sendiri, kayak lanjutin apa enggak kayak gitu loh. Oke. For me, rules number one itu kan kayak jangan baper. Karena apa? Karena it will complicate things. Of course it will complicate things. Dari awal yang emang cuma namanya juga FWB temenan gitu kan. Kayak jangan sampai nanti kayak udah baper dan terlalu terdiri, yang ada nanti you get kayak udah sakit hati nggak dapet jatah. Bener aja. Pada ini kan kayak sakit hati nggak dapet jatah, kayak udah dua-duanya hilang gitu. Double kill banget gak? Itu dia. Terus selain itu sih harus nggak boleh ada bawa-bawa perasaan. It's me personally sih. I don't really tell them my full name or even sometimes my real name. Oh, jadi kalau misalnya pengertian gua kalau FWB ini kan mungkin kita berbeda ya. Maksudnya kayak ada satu yang memang literally dari circle gue, memang temen gue, memang yang mungkin udah lama kenal gue. Dan when we need something, when it comes to physical stuff, then he's the one I go to. Nah, kalau gue kayak gitu kan, gue lebih yang kayak emang kita literally emang udah temenan. Terus nah kalau lo tuh apa berarti jadinya? Ya orang asing yang akhirnya yaudah kayak FWB-an without any commitment. Yep. Itu. That's my type of FWB. Yang bener-bener orang asing, yang bener-bener nggak dikenal, terus ketemu dan emang tidak untuk hubungan gitu. Oh, bener literally physical aja dan memang ya udah. Yep. Tapi terus ke orang-orang kayak gitu, apakah lo ajak jalan? Maksudnya kayak bener-bener hangout yang kayak emang temenan aja gitu atau gimana nih gitu kan, kayak mungkin kalau gue kan kayak teman-teman sendiri nih, let's say misalnya gue temenan sama si A, emang kayak misalnya satu geng gitu, ada bisa berberapa, berdelapan, bersembilan, but then I go to that person when it comes to physical stuff that I need. Ya tapi ya di luar kita kebutuhan ya kita hangout bareng ya karena kita satu geng gitu. Nah kalau lo itu apakah lo nge-treat mereka kayak as in ya emang kayak temen atau bener-bener cuman kayak beda dong, soalnya kalau misalnya gue ngelihat bukan ngeliat ya, maksudnya kayak kalau gue denger nih, jatuhnya kan kayak is that a friends with benefits or booty call, gitu loh. Oh okay, but here's the thing, wouldn't it be weird kalau misalnya, sorry kayak kenyang banget tadi habis makan daging, jadi all you can eat tadi kan kita makan kan, gak usah disebut, kita gak usah sebut brandnya karena brandnya belum sponsor. Nah jadi kalau gue bakal ngerasa rada aneh gak sih untuk beneran melakukan hubungan seksual gitu ke teman-teman geng gue. Karena teman-teman geng gue juga nggak ada yang bisa diapa-apain gitu, nggak konsepnya apa gimana? Konsepnya kayak nggak ada yang cakep. Oh, nggak ada yang cakep. Oke. Lah, cakep kan nggak penting, yang penting skill. Kan kita ngomongin FWB, nggak lo bawa kondangan juga. No. Kalau menurut gue yang paling pertama dari FWB itu kan lebih ke ini ya, physical, kita kan bakalan melakukan physical things ya kan, hubungan fisik gitu. Nah jadi menurut gue yang paling pertama kalau menurut gue di FWB adalah physical appearance. Itu yang paling pertama gue lihat dari FWB gue, barulah hal-hal lainnya. Makanya itu kenapa rada beda dari gue FWB sama pasangan, karena kalau pasangan walaupun physical appearance yang menurut gue nggak terlalu tipe gue banget, tapi kalau misalnya dia baik and this and that and
whatever, gue bisa jadi you can tolerate I can tolerate things. Tapi kalau okay. FWB kan I don't need all of those things. I don't need comfort, I don't need this and that and whatever. I just need I just need to get laid. I just need to get laid. So that's kalau itu makanya rules dari gue tuh itu. Jadi kayak berarti rules selanjutnya adalah physical appearance berarti. Kalau dari gue, Dan kenapa nggak ke circle gue juga karena menurut gue tuh bakal aneh, bakal aneh lah intinya. Apalagi kalau misalnya nanti di circle itu ada yang kayak temennya si ini terus jadi pacaran lah atau apa. Berarti kan ibaratnya kayak dia apa? Gue tahu sih sebenarnya ini tuh kata-kata yang sangat buruk ya kan. Tapi ada yang kayak walaupun gue nggak pernah ngomong kayak gini ya, tapi gue mager aja terjadi drama-drama dalam pertemanan gue ini. Ya kan, dan jadi kayaknya gue pernah tuh gitu sama dia. Nah, sedangkan it's messy. I don't like messy things. Okay. Benar. I don't like messy things. That's why I use condoms. Benar juga sih, Kalau dari lo gimana, Be? Your rules? Kalau gue rulesnya, sebenarnya gue mungkin kalau dipikir-pikir kayaknya gue nggak terlalu pinter FWB-an sih ya, karena karena gini loh, kayak more lies. Nggak, seriously, karena gini. What about that Aries guy? Yeah, I'm with him and now I'm actually thinking should I or should I leave him gitu loh, karena dia udah nggak kasih attention kan? No, it's not like that. Okay. Still there, tapi I'm trying not to actually develop more feelings to the person because I don't think that it's going to work as first benefits. Karena menurut gue, jadi kayak he always state that he said the L word and everything like that, and gue kayak kayak gue cuman karena skill lo enak doang deh, bukan karena gue baper deh. Terus kayak gue sekarang kayak jadi nggak enak gitu kan. Sementara I'm in the need for that, tapi gue nggak mau yang kayak ngedevelop yang kayak jatuhnya kan gue jadi PHP. Iya kan, kalau misalnya dia udah bilang perasaannya dia ke gue, terus udah gitu, gue masih yang kayak ya udah, gue masih butuh dia untuk mengisi kekeringan ini, ya kan? Terus tapi kan itu kan membuat dia merasa bahwa kayak I still have the chance to actually be with you because you still need me and I might still be able to actually make you fall in love with me in a way. Itu jadi kayak ya daripada gue jadi ikutan baper balik nggak sih gitu, kayak makanya gue jadi segalau itu. Jadi kayak lanjutin apa enggak ya, karena kayak lo mubazir nggak sih, enak tapi gue takut baper gitu loh, jadi bingung gue gitu, lebih kayak gitu sih. Tapi sebenarnya kayak nggak menjawab gitu kan ya, rulesnya apa ya? Karena gue bilang gue nggak bisa. Okay. Jadi kayak kalau rules yang biasa sebenarnya kayak in general kayak lebih yang kayak dari awal untuk dia tahu gue punya pasangan aja, it's already start gitu kan. Jadi kayak tapi kalau untuk ke belakangnya, apparently I couldn't do it because I tried my best to be kayak ya biasa aja. Tapi gue juga nggak bisa. Jadi kayak mau if there's any kind of rule apply, itu kayak udah mulai yang nanya-nanya yang di mana bla bla lagi apa, kayak that's no longer friends with benefits gitu loh. Tapi kayak karena gue masih butuh jasanya dia nih, ya kan, jadi gue kayak bingung kan, jadi gue mesti, kalaupun sekarang gue misalnya apply rules kayak we can still be together but bla 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 bla, but then I need you to be this and that, kayak I think it would work gitu. Iya. Gitu and actually you cannot do that karena kenapa, mereka nggak punya lo juga nggak punya, menurut gue ya, dua belah pihak nggak punya hak untuk kayak lo harus gini kayak who do you think you are, tuh kan, makanya jadi kayak gimana mau jadi FWB, kayak gitu, jadi kayak gue it's do you know why it's complicated? Why? Karena itu udah broke rule number 1 gitu lah. Iya. From his side. Itu dia. Jadi kayak rule number 1 aja udah di broke, so. Iya, jadi kayak dan apalagi cewek kan sekarang kan perasaannya kan ya, kita sebenarnya kalau small things counts gak sih? Dan dia tuh kayak bener-bener bisa nge-treat gue kayak sekarang posisi gue lagi LDR. Jadi kayak kalau dia bisa memberikan perhatian gak usah banyak-banyak tapi sedikit lebih banyak daripada yang biasa gue dapat aja tuh, pasti that's something gitu loh. Makanya gue kayaknya I don't think that we should actually continue this thing gitu loh. Gitu.
Nah, tapi gue penasaran sih, J, kalau misalnya kan lo kayaknya mahir banget nih di dunia per FWB-an. Nah, berarti lo punya lebih dari satu dong FWB. Oh, kayaknya sih kalau ketawanya sampai begini tuh hitungannya udah 250 ya. Apa gimana tuh? Coba ceritain dong, J, ke gue. Biar gue makin mahir nih. You can say that. Ya, gue pernah. Actually, I am now in the state yang gue punya lebih dari satu FWB sih. Gitu. Ada nggak 10? Lebih dikit lah kayaknya. Oke, berarti 13 lah ya. Ya, 31 lah kayaknya. 31. No, I was kidding. I'm kidding, I think ya kayak 10, 11, 12-an. Tapi itu kan bukan apa ya, bukan yang kayak karena namanya juga FWB kali ya. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa dan emang waktunya lagi nggak itu ya udah biarin aja. So call another one. Call the second choice, third choice, fourth choice, fifth choice, a sixth choice, and guess what? They don't need to know that kalau dia itu adalah pilihan kesekian. Karena apa? Karena you don't kayak ya udah biarin aja karena lo nggak punya apa sih menurut gue ya nggak perlu dikasih tahu juga. Toh juga cuma teman. Toh juga. Yang penting skillnya. Iya, karena kayak gini kalau misalnya apa lo gini nih, B, lo ngajak gue jalan kayak ke Bandung. Open trip yuk. Ya misalnya open trip yuk ke Bandung. Ciwidey. Beda nggak? Inside joke. Nah jadi apa? Misalnya gitu kan kayak open trip ke Bandung kita terus at last minute terus gue kayak aduh sorry nih Be nggak bisa karena gini. Nah terus pasti lo bakalan mungkin lo bakal berusaha dulu lo telepon teman lo yang mana nanti yang bisa. Tapi teman lo itu nggak perlu lo kasih tahu kan kalau misalnya tadi gue udah ngajak nih gitu. Tadi gue udah awalnya gue ngajak J terus gue ngajak si C D E F G H I J K L M N sampai Z gitu baru ngajak dia nggak perlu tahu kan. Jadi menurut gue sih kayak gitu. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, gue juga nggak marah dan lo juga nggak punya. Maksudnya gue juga nggak bisa yang kayak lo harus bisa karena apa? Karena gue juga bukan siapa-siapa, gue cuma temen. Iya. Ya, jadi menurut gue tahu diri penting banget ya FWB. Oke. Benar juga. Iya biar kalau lo anaknya nggak terlalu FWB ya berarti ya. Iya, tapi pengen banget lo jadi mahir. Tapi pernah nih, gue pernah banget ada di posisi yang gue di satu waktu itu gue lagi jomblo sih. Jadi kayak gue punya 2 FWB bersamaan. Untungnya memang nggak baper sama dua-duanya 12. sih. 28 enggak. 2 orang. Literally 2 orang. Dan itu kayak we go to the same club gitu. Terus udah gitu kayak ini choir club bukan? Book club, choir club. Enggak sih, lebih kayak cooking club jadi kayak gue pernah di posisi yang kayak gue punya 2 FWB gitu yang kayak si FWB gue tuh yang si A dan si B ini mereka saling kenal, mereka berdua kenal sama gue yang kayak ya udah, cuman kan and believe it or not kayak they both know that they both are sleeping with me gitu kayak and they're okay with that as long dia nggak punya nggak punya ini juga sih kayak nggak punya hak buat marah-marah juga kan because we're not involved in a way gitu loh, jadi kayaknya ya paling gitu aja sih. Jadi kayak menurut gue kalau dari curhatan gue ke lo kayaknya gue mesti tahu dulu ya berarti ya kalau misalnya memang I'm already in a state where it's longer working as I'm so afraid to be involved kayaknya mending udahin ya berarti. Yeah, I mean like you should know what you want. Karena nanti kalau misalnya you don't know what you want, he's gonna confuse. Terus kayak you're gonna also be confused and stuff. Tapi ini terakhir nih. Kalau lo sendiri berarti sebenarnya lebih pilih FWB atau pacaran? Sebenarnya ya kalau dibilang gue lebih pilih pacaran sih. Cuman kalau bisa open relationship. Enggak. Sebenarnya gue lebih ke pacaran. Karena pada dasarnya kalau gue udah punya pacar ya gue bakal udah satu aja. Cuman kalau pacaran tiba-tiba travel ke luar negeri nggak pulang-pulang kayak lebih dari
seharusnya Bang kalau Toy. udah keburu kekeringan saya ya gitu kan. Bang Kan Toy. harus tune up gak sih? Kalau nggak turun mesin gak sih? Nah, itu sih paling kayak gitu. Aduh Ren, thank you banget deh J ya, kalau misalnya gue udah dibolehin cerita-cerita sama lo. By the way, kenapa ya jangan nangis lah, nggak apa-apa. Lah dia malah ketawa, nggak ngerti juga. Thank you banget pokoknya, gue bakal mikirin lagi gue harus lanjut apa enggak aja emang ya. Iya. Thank you ya. Pokoknya besok-besok kita bakal ngobrolin yang lain lagi dan lebih seru. Iya. Iya sih.